Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alfat dengan NIM 250605110137. Dan saya Lukman Hakim Jatmiko dengan NIM akhir 136. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Object Oriented Programming oleh dosen pengampu Ibu Roro Indah Melani. Eh, di sini kami membuat untuk proyek akhir kami membuat game catur. Nah, sesuai mind map yang telah kami susun dan telah kami upload pada tugas pada pengumpulan tugas sebelumnya, inilah kelas yang telah kami susun dan proyek yang telah kami selesaikan. Di sini kami akan mulai menjelaskan dan untuk pembagiannya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas catur dan kelas papan catur. Kemudian saya akan dijelaskan oleh teman. Nah, pertama-tama pada kelas catur ini itu mulai dia ini sebagai game master atau kelas yang mengontrol jalannya program game catur ini. Ini super kelas yang paling tinggi dalam game ini, yang dimana disusuli oleh subkelasnya itu selanjutnya setelah super kelas catur ini ada kelas papan catur dan kelas bidak. Nah, kemudian fungsi kelas catur ini adalah untuk yang mengendalikan jalannya program sejak pertama kali game berjalan. Kemudian mengelola UI UI berbasis teks yang nanti akan muncul di outputnya tuh untuk seperti input nama pemain dan menu-menu yang dapat dipilih oleh pemain. Kemudian nanti di kelas ini juga akan mengatur sistem giliran. Jadi nanti seperti game catur pada umumnya, game akan giliran dari pemain satu yang pertama, kemudian dilanjutkan pemain kedua, dan akan diulangi seperti itu sampai permainannya selesai. Nah, kemudian pada kelas ini terdapat 3 metode utama yang akan dijalankan dalam kelas ini. Itu pertama adalah metode main, kemudian selanjutnya ada metode mulai game, dan yang ketiga ada metode jalankan permainan. Metode main ini dia gunanya adalah sebagai pemulai di kelas catur ini, di mana dia akan menginisialisasikan variabel, juga akan memulai gamenya dengan metode mulai game ini. Nah, selanjutnya untuk metode mulai game itu dia yang akan mengatur tentang awal game ini dimulai, di mana user akan diminta untuk menginput nama dari pemain satu dan pemain dua. Kemudian yang ketiga ada metode jalankan permainan. Nah, di sini itu dia berperan untuk mengatur perulangan, di mana dia akan menampilkan menu-menu yang dapat dipilih, yang menampilkan pilihan yang dapat diambil oleh pengguna yang sedang mendapatkan giliran untuk melangkahkan bidaknya. Nah, kemudian untuk perinciannya, pertama di sini dari bagian awal pemrograman pada baris kode pertama sampai baris kode ke-10
sampai baris kode ke-10 ini, maaf, pada baris kode pertama sampai baris kode ke-6, ini tuh masih pendeklarasian tentang folder ini, tempat file ini berada, kemudian pemasukan atau import library apa saja yang akan digunakan oleh file ini. Di sini ada nanti ada bidak, kelas bidak, kemudian nanti ada library list, kemudian scanner untuk mendeteksi input dari keyboard. Nah, kemudian selanjutnya pada baris ke-8 ini public class catur. Nah, di sini pendeklarasian awal kelas utama kelas catur ini sendiri. Nah, kemudian selanjutnya pada baris ke-9 dan ke-10 di sini terdapat deklarasi variabel namanya nama pemain 1 dan nama pemain 2 ini untuk menyimpan nanti nama yang akan diinputkan oleh user dengan tipe data string. Kemudian di sini ada aspek OOP yaitu enkapsulasi. Di sini tipenya adalah protected, yang mana kami menggunakan enkapsulasi protected, tidak menggunakan public, supaya nama pemain tidak dapat dirubah secara acak oleh kode di luar kelas catur ini, di luar sistem ini. Juga kami tidak menggunakan private, supaya kalau misalkan nanti ada kelas turunan yang mau menggunakan nama pemain ini masih bisa. Kemudian selanjutnya pada baris ke-12 kita masuk mulai ke metode main. Nah, di metode main ini dalamnya kita akan menginisiasi variabel game dengan tipe data kelas catur dan inisialisasi deklarasi variabel game dengan tipe data kelas catur dan inisialisasi isinya neo catur. Nah, kemudian si variabel game ini kita tambahkan metode mulai game. Nah, selanjutnya pada baris kode ke-17 kita masuk ke metode mulai game. Nah, di metode mulai game ini seperti yang telah jelaskan di awalnya dia itu meminta user untuk memasukkan nama pemain 1 dan pemain 2. Kemudian nanti akan disimpan oleh programnya. Nah, setelah berhasil menginputkan nama, maka selanjutnya terdapat perulangan while. Nah, di sini telah dideklarasi juga inisialisasi variabel menu tipenya boolean dan nilainya adalah true. Selama menu ini bernilai true, maka program akan menampilkan dua opsi. Satu adalah mulai permainan dan dua adalah kembali. Nah, kemudian user akan diminta untuk memilih di antara dua tersebut. Di sini jika user menginputkan 1, maka program akan lanjut ke metode jalankan permainan. Nah, kemudian menunya akan diganti dengan nilai false sehingga while ini tidak akan diulangi lagi. Nah, namun jika pengguna menginputkan angka selain 1, dianggap menginputkan 2 atau semacamnya. Nah, maka akan dianggap kembali dan program akan menampilkan yang di sini lagi. Opsi yang satu mulai permainan dan 2 kembali. Oh, tidak. Maksud saya akan kembali dan menampilkan pemain 1 dan pemain 2 untuk menginputkan kembali namanya. Selanjutnya, tadi kalau misalkan milihnya 1, maka lanjut ke metode jalankan permainan.
Nah, di metode jalankan permainan ini, kita, mendeklarasi sekaligus inisialisasi variabel papan, tipe datanya adalah papan catur, yang nanti akan saya bahas juga kelas papan catur ini. Nah, kemudian di sini kita deklarasi sekaligus inisialisasi juga variabel namanya giliran P1, tipe datanya boolean, nilainya true. Nah, selama nilainya true, maka program akan mencetak papan. Nanti akan dibahas. Nah, kemudian ini juga akan diperiksa. Ini kalau misalkan apakah giliran pemain satu? Jika iya, maka tampilkan nama pemain satu. Jika tidak, maka ini giliran pemain 2. Kemudian program akan menampilkan ini, dan selanjutnya di sini terdapat perulangan nested loop, perulangan, bersarang atau berulang, karena di dalam for ada for lagi. Selanjutnya di sini pada baris kode ke-60 terdapat aspek OOP, yaitu abstraksi, di mana, variabel B ini bisa digunakan oleh semua jenis bidak, yang nanti bidaknya kan bakal macam-macam, ada naiking dan sebagainya, tapi ini bisa digunakan untuk semua bidak tersebut. Nah, kemudian, di sini ada juga pada baris kode ke-62 ada polimorfisme, di mana variabel B get langkah, ini dia, override, nanti itu dari kelas-kelas bidak yang lainnya bakal override ke sini. Selanjutnya ini ada perulangan lagi. Ini akan menampilkan mana yang bisa bergerak dan tidak bisa bergerak. Nah, kemudian, di akhirnya bakal menampilkan pilihan. Setelah ditampilkan semua pilihan, maka di akhirnya akan ditampilkan pilihan 0, yaitu menyerah, dan user akan diminta untuk menginput pilihannya. Nah, jika di sini user menginputkan 0, maka, output-nya yang akan keluar adalah user yang sedang mendapatkan giliran ini dinyatakan menyerah dan permainan usai. Namun jika tidak, maka permainan akan terus berlanjut. Kemudian di sini itu untuk, menentukan posisinya dengan menggunakan array. Ya, sekian untuk kelas catur, dan kita akan beralih ke kelas papan catur.